Ini kemana Bang Faiz? Katanya ngajakin ngevlog motor. Aduh, mana lagi puasa ini. Nggak datang-datang orangnya. Tungguin dah. Kalau 5 menit lagi nggak datang, cabut. Udah 1 jam menunggu lama. Panjang umur. Bang, lu kemana aja? Gue kira nggak jadi lo bang, gue mau balik. Ini motor siapa bang? Gede bener. Motoring. Tuh di belakang bisa kayaknya pegang cilok. Touring nih, touring. Biasa kalau bulan puasa gini kan abis sahur kita tidur lagi. Parah lu bang, gua nungguin sampai sejam loh. Sorry. Halo semuanya, balik lagi di vlog gua. Hari ini gua mau ngebahas motor dari Yamaha, motor naked tahun 2015 yang menurut gua masih worth it buat dibeli di tahun-tahun sekarang. Ini dia motornya, MT25. Sebenarnya motor ini tuh bukan motor gua, melainkan motor temen gua, tapi dia mau jual. Sebelum dijual, gua pinjam dulu buat bikin konten. Dan kalau misalkan teman-teman mau tahu harga motor ini, dia katanya mau menjual sekitar Rp37.999.000 rupiah. Mahal bener bang. 38 itu nggak berasa 10.000 kurang. Lu kalau mau komen, Ampun. lu kalau mau komen jangan ke gua. Lu bilang aja sama yang punya motornya. Ya udah bang. Komplain itu mulu. Itu bang. Ya udah lu kalau komplain mulu, lu yang kesini, gue lu yang ngomong. Lanjut. Dan kalau teman-teman berminat sama motor ini, bukannya gue promosi, tapi motor ini sudah banyak mendapat perubahan ya. Tapi di bagian mesin dia sama sekali nggak dirubah. Jadi mesinnya masih standar dar. Pokoknya dia masih standar mesinnya, melainkan aksesorisnya memang banyak ya. Udah terlihat belakang. Nanti kita bakal bahas sambil review motornya langsung. Dan sekarang kita bakal bahas dari mukanya dulu. Let's go. Nah ini dia muka motornya. Kalau misalkan dilihat-lihat, sebenarnya motor ini meskipun dia tahun 2015, tapi kalau menurut gua ini masih layak untuk dibeli di tahun-tahun sekarang. Karena mukanya nih nggak malu-maluin banget sih. Masih oke lah, masih ganteng gitu. Terus di sini juga, ini ada windshield, tapi windshieldnya ini kalau menurut gua ini basa-basi ya. Ini basa-basi, ke atas enggak gitu kan. Pokoknya cuma nempel aja di jidatnya gitu kan. Cuman basa-basi aja, tapi katanya ini windshield standarnya begini. Kalau nggak salah ya. Terus di sini lampu sen. Ini lampu sen pada zamannya memang dia belum menggunakan LED, tapi menurut gue itu wajar-wajar aja. Kalau misalkan teman-teman mau, kalian bisa ganti lampu sennya memakai LED biar lebih kekinian. Terus kita beralih ke bagian headlamp. Headlampnya ini katanya kemarin gue ngobrol, ini headlampnya dia menggunakan lampu LED tapi punya Grand Livina. Wow. Punya Grand Livina, lo tahu kan Grand Livina itu mobil, terus dipasang di sini. Dan gue yakin kalau misalkan dibawa malam-malam, meskipun dia cahayanya putih, tapi cahayanya pasti bakal lebih terang dibanding motor-motor pada umumnya gitu kan. Oke, kalau menurut gue bagus. Terus di sini ada plat nomor, sini ada plat nomor. Gue oke sih plat nomor di sini, jadi nggak dipasang di jidat gitu. Itu gimana ya kelihatannya, gue kurang suka sebenarnya sama plat nomor yang dipasang di jidat gitu. Udah ganteng-ganteng mukanya kayak gini, terus tiba-tiba ada plat nomor. Lu bayangin aja jidat tuh ditempel plat nomor kayak gimana kan. Perkakiannya nih gue seneng ya, karena ada beberapa yang udah dirubah sama temen gue. Tapi kita bahas dari suspensinya dulu. Ini suspensi dia masih menggunakan teleskopik.
Jadi pada zamannya memang masih jarang banget yang pakai upside down. Tapi kalau menurut gua kalau motor-motor naked kayak gini yang pakaian touring gitu emang lebih enak pakai teleskopik sih kalau menurut gua. Dan ini teleskopiknya menurut gua sedang-sedang aja, jadi nggak terlalu kecil dan nggak terlalu gede juga. Jadi ya oke lah, maksudnya bagus lah kalau menurut gua. Terus di sini juga yang gua seneng spakbor. Spakbornya dia udah diganti pakai karbon. Jadi terlihat lebih kece ya kalau dilihat-lihat gitu. Keren gitu kan. Ya lu tau lah karbon kayak gimana. Terus di sini juga ada cakram. Depannya sudah pasti dia menggunakan disc brake, tapi sayang sekali motor ini belum memakai ABS. Dan di sini juga ada kaliper 2 piston. Dan kalau menurut gua sudah cukup ya untuk motor 250 cc. Terus di sini juga ada velg. Ini velg gua suka desainnya. Warnanya juga oke. Jadi motornya hitam, velgnya silver. Karena gua nggak terlalu suka yang terlalu jreng. Jadi gue senang kalau ngelihat motor-motor kayak gini. Terus yang paling menarik perhatian gue di sini adalah ban. Bannya dia udah ganti. Jadi bannya udah bukan standar pabrik lagi. Di sini bannya dia sudah menggunakan Pirelli Diablo Rosso Sport. Dan ini ukurannya dia 120/70, ringnya 17. Kita beralih ke bagian samping motornya. Ini kalau dilihat dari samping motor ini memang terlihat padat. Jadi si blok mesinnya tuh lumayan gede, jadi rongga-rongga di bagian sini tuh tertutup. Jadi kesannya tuh motornya padat gitu. Jadi kayak bukan motor 250 cc gitu kan kalau dilihat-lihat gini. Terus di sini juga jangan lupa di sini ada beberapa tambahan juga sama teman gua. Kalian bisa lihat di sini. Pertama, ini adalah selang. Ya semua orang juga tahu sih ini selang. Ini tuh selang. Ini selang radiator dia sudah ganti, udah di-upgrade. Terus di sini juga ada klakson keong dan ini yang penting. Ini adalah crash bar. Ini bermanfaat sekali kalau misalkan kita jatuh. Jadi kalau jatuh, mungkin kalau jatuhnya parah, gue nggak tahu ini kuat apa enggak. Tapi minimal kalau kita jatuh bego, ini nggak fatal-fatal banget lah. Jadi kaki kita masih terselamatkan sama si crash bar. Terus di sini juga sudah dipasang lampu LED. Jadi ini tuh lampu tembak. Jadi ditambah lagi. Jadi motor ini nih emang buat touring sih kayaknya. Dan ini mesin 250 cc, 2 silinder, jadi silindernya ada 2, dia nggak jomblo. Kasihan deh lo yang jomblo, motor aja 2. Biarin. Biarin. DOHC, terus di sini juga dia berpendingin cairan dan dengan mesin tersebut motor ini bisa menghasilkan tenaga tuh sampai 26,5 kW dan torsi maksimum dia 22,6 Nm. Jadi kalau misalkan untuk motor 250 cc ini sangat-sangat cukup. Jadi bisa dibilang kencang banget enggak, tapi pelan banget juga enggak lah. Terus di bagian atas ini dia ada stiker MT25. Kelihatan jelas di sini lumayan gede stikernya. Terus di sini juga ada logo MT-nya juga, ada logo Yamaha-nya juga di sebelah sini. Terus kita beralih ke bagian bawah sini nih. Ini sasisnya. Dia sasisnya menggunakan diamond. Lo tau lah kalau Yamaha kan sukanya pakai yang beginian. Kalau nggak Delta Box ya Diamond. Terus di sini juga ada footstep. Ini untuk pengendara dan ini bisa dilipat. Terus di sini ada pijakan rem dan di sini ada master rem. Tapi yang menarik perhatian gue di sini adalah kabelnya, selangnya maksudnya. Jadi selang remnya nih dia udah ganti pakai hel. Ya kalian tahu ya kalau misalkan kalian orang-orang otomotif pasti tahu. Selang hel itu berapa harganya dan ini bukan cuma belakang, depan pun sama. Jadi depan belakang dua-duanya dia sudah memakai hel. Terus di sini ada footstep lagi. Ini footstep untuk pembonceng. Biasa aja sih, maksudnya standar ya footstep biasa. Biasa maksudnya gue udah mulai belepotan. Maklum lagi puasa. Terus yang gue seneng lagi di sini adalah knalpotnya. Jadi alasan dong bang. Lu komen mulu dari tadi. Puasa itu mau berkah bang. Gue lama-lama bete punya kamera. Terus tanya. Diam lu. Terus di sini yang paling gue seneng knalpotnya. Desain knalpotnya ini gue seneng banget karena dia nggak terlalu panjang. Jadi knalpotnya ini pendek, padat, dan suaranya juga kalau menurut gue buat knalpot standar sih oke-oke aja ya. Tapi yang paling gue seneng adalah desain knalpotnya. Jadi nggak terlalu panjang gitu kan. Mengurangi keriuhan di bagian belakang karena selera gua itu lebih seneng yang simpel-simpel gitu bagian belakangnya. Bagian sebelah sini juga lu bisa lihat ini motor siap touring. Jadi di sini juga sudah ditambah box. Ada 3 box. Jadi side box sama top box.
Jadi ada 2 dan kanan kiri ya yang sampingnya. Kalau nggak salah ini, kalau yang paling gede ini tuh 39 liter kapasitasnya, dan kalau yang kecil macam ini udah dibuka. Ya jatuh lagi. Nah ini udah dibuka, ini tuh kurang lebih sekitar 23 liter. Jadi lu bisa tambahin sendiri ya, kanan, kiri, sama belakang totalnya jadi berapa liter. Kalau menurut gue sih kalau udah pakai yang beginian, kalau touring nggak usah bawa-bawa tas lagi sih. Masukin aja bajunya ke sini. Kita lihat kaki-kaki belakangnya, di sini ada swing arm. Swing armnya gue seneng ya sama desainnya karena nggak monoton gitu kan. Kalau biasanya motor-motor tuh ada yang cuman kayak pipa kotak gitu, besi, udah segitu aja lah, simpel gitu. Tapi ini enggak, ini desainnya bagus, jadi ala-ala gitulah. Lu tahu sendiri lah kayak gimana ya bentuknya. Terus di sini juga ada disc brake, jadi belakangnya sudah dipakein disc brake juga dengan kaliper 1 piston dan belum ABS juga ya. Terus velgnya juga sama yang depan, cuman beda ukurannya aja. Desain velgnya sama, warnanya juga oke sama. Terus di sini bannya juga udah diganti yang belakang. Yang belakang dia sebenarnya sama mereknya, Pirelli juga. Pirelli Diablo Rosso Sport. Cuman beda ukurannya aja sih. Di sini dia pakai ukuran 150/60, ringnya 17. Jadi ini sih beberapa hari gue coba, memang lengket sih lumayan ya dipakai belok-beloknya. Cuman karena gue bukan pembalap, jadi gue nggak terlalu berani miring-miring, nggak penting ya. Ini motor sebenarnya ngerjain karena harus bongkar-bongkar. Nah, ini dia bagian buntut motornya. Ini bagian belakangnya sebenarnya gue suka, tapi gue nggak kelihatan gara-gara ada ini nih, ngeselin nih. Harus jongkok lagi, perut gue ngap. Nah, ini nih, ini bagian belakangnya. Jadi belakang ini sebenarnya gue nggak bermasalah ya, gue suka-suka aja. Dan rata-rata kalau yang nggak suka touring kayak anak-anak Sunmore Ride gitu ya, lu tau lah, pasti ini pada dicopot nih. Spakbornya pasti pada dicopot, jadi buntung aja. Ya, emang sih keren kalau misalkan lu jalannya pas waktu musim panas, tapi kalau lu lagi musim hujan ya lu mamam aja sendiri. Basah lu semuanya. Tapi spakbornya menurut gua oke, kecil, imut, dan seperti itulah. Terus di sini lampu rem. Yang paling gua senang di sini lampu remnya. Lampu rem belakang ini sebenarnya standar, tapi dia sudah menggunakan LED. LED-nya LED titik-titik ya. Ini gua nyalain. Nah, kelihatan kan? Tuh. Jadi meskipun depannya dia belum LED kodratnya, tapi sebenarnya motor ini udah LED ya, udah diganti. Tapi belakangnya dia sudah menggunakan LED dan desainnya itu pun bagus kalau menurut gua. Terus di sini juga ada lampu untuk menyinari plat nomor. Ini plat nomornya. Ini lampunya di sini. Dan lampu sein, memang lampu sein ini sayang banget ya sama kayak yang depan, jadi masih menggunakan bohlam biasa. Tapi kalau menurut gue sih nggak masalah ya. Terus di sini juga ada pajak. Lo bisa lihat pajaknya di sini. Pajaknya bulan 4 tahun 2025. Jadi pajaknya lumayan panjang. Sekarang kita bakal cobain riding position MT25. Dan untuk informasi saja, tinggi badan gue nggak tinggi-tinggi amat. Jadi cuma 168 aja. Bisa dibilang kurang dari 70, minim sekali. Itulah kita cobain. Dan gue mau kasih tahu cara naik motor touring ya, gaya-gaya BMW GS kayak gini. Up. Oke. Sebenarnya motor ini nggak terlalu tinggi karena udah dipendekin sama teman gue. Jadi motornya udah agak dipendekin depannya, jadi kalau gue naikin agak nyaman ya. Dia sangat-sangat perhatian sekali. Di sini riding position ini apa namanya, kalau gue bilang ini ciri khas motor naked. Jadi karena dia stangnya lebar, terus agak tinggi, jadi badan kita nggak bungkuk, serius nggak bungkuk. Ini kalau misalkan bawa touring pun, kalau gue jamin lah, ini nggak akan pegal. Terus di sini posisi kaki juga nggak terlalu nangkring, jadi bener-bener posisi kakinya enak, nyaman, nggak kayak motor sport. Kalau motor sport kan agak sedikit begini, ini enggak, ini agak depan. Pijakan remnya juga enak. Dan ini berhubung motornya sudah dipendekin, jadi ini gue napak ya. Mungkin ini kalau motor standarnya kayaknya gue jinjit banget kayaknya. Tapi kalau ini lu lihat sendiri kan, kaki gue napak. Kalau standarnya mungkin ini tinggi. Dan untuk bobot motor ini
ini cuma 165 kg tanpa beginian, tapi ya ini 165 kg. Jadi badan-badan segede gua yang nggak terlalu gede bawa motor beginian ya masih bisa enak lah buat dibawa di jalan. Terus sekarang kita beralih ke bagian speedometernya. Kita lihat, kita nyalain dulu. Di sini udah jelas di bagian speedometernya ada apa namanya, takometer. Di sini ada takometer. Terus takometernya dia pakai analog ya, jadi nggak pakai digital. Tapi gue lebih senang pakai analog karena terlihat lebih racing ya. Terus di sini juga ada bensin, jam, suhu, ada gear position, ada speedonya. Terus di sini juga ada lampu jauh, lampu dekat, lampu sein, dan indikator netral ya. Udah segitu aja. Terus kalau misalkan kita pencet, di sini ada odo, trip 1, trip 2. Terus di sini ada kilometer per liter, ada average, dan trip lagi, balik lagi ke odo. Jadi informasinya di sini lumayan lengkap ya. Cuman nggak ada tanggalnya aja. Jadi kadang-kadang kan kalau orang lagi, sekarang tanggal berapa ya gitu. Padahal nggak penting sih. Kuncinya dia masih menggunakan kunci colok. Tapi untuk pada zamannya, motor gua juga CBR pakai kuncinya kunci colok sih. Belum kiles ya. Kalau tahun-tahun sekarang gua berharap MT25 sudah menggunakan kiles. Jadi biar lebih smart. Smart motornya apa? Smart pengendaranya kira-kira ya. Terus di sini kita lihat bagian perjempolan. Bagian perjempolan sebelah kiri dulu ya. Di sini ada pasdim, terus lampu jauh, lampu dekat, ada lampu sein, paling bawah dia ada klakson, dan di sini juga ada tombol untuk yang tadi lampu tembak yang bisa dinyalain atau bisa dimatiin dari sini, yang tombol merah. Terus kalau misalkan di sebelah kanan, di sini ada kill switch, terus ada lampu, jadi lampunya nggak kayak lampu-lampu zaman sekarang. Kalau misalkan kita starter, lampunya langsung nyala semua. Kalau ini nggak, masih ada ininya. Masih ada apa namanya, saklarnya. Terus di paling bawah dia ada starter. Udah simple segitu aja. Di sini juga ada tuas rem, ini rem depan, ada kopling. Ini koplingnya kalau menurut gua beberapa hari gua pakai, memang katanya sih koplingnya tuh standar sebenarnya, tapi pas gua rasain lagi dengan hati yang terdalam gitu, berlebihan ya. Lagi kenapa sih bang? Kayaknya berlebihan ya. Ya pokoknya begitu. Jadi pas gua cobain beberapa hari, ini koplingnya enak, enteng, dan lumayan agak galak ya. Jadi kalau misalkan kita ya agak pengen gitulah, ini lumayan oke sih. Ngangkat dikit boleh lah. Ini tangki, dia pakai cover ya, jadi nggak pure tangki. Dan ini kapasitas tangkinya dia sekitar 14 liter. Kalau menurut gua sih 14 liter tuh lumayan banyak ya. Lumayan banyak. Jadi kalau misalkan kita pakai touring, ini motor nggak tiap-tiap kita habis bensin ya. Jadi ada pom bensin isi lagi gitu. Enggak, ini agak jauh kita pakai ya. Karena tangkinya berkapasitas 14 liter. Terus kalau misalkan teman-teman pengen motor ini, atau gua anggap teman-teman beli motor ini dapat 2. Jadi ini dia punya 2 paket cover ini. Jadi yang ini warna hitam, yang satu lagi warna biru, dan ininya pun ada yang orisinil karena ini dia sudah dirubah pakai karbon. Tapi yang originalnya ada yang warna hitam doff kalau nggak salah originalnya. Dan kalau misalkan tangkinya dia ada warna biru. Ya mungkin aja kan lu suka jatuh-jatuhan gitu, terus tangkinya baret gitu kan. Gua udah siapin tuh satu lagi tangkinya ya. Bagian sebelah sini, ini nih. Kelihatan kan? Ini bagian sebelah sini kalian juga dapat. Jadi dapat satu lagi. Jadi bukan cuman ini, kalian bisa dapat satu lagi. Itulah plusnya kalau beli motor teman gua. Terus ini yang paling gua seneng dari motor ini, joknya coy. Bro, ini joknya enak banget. Ciri khas Yamaha. Jadi lu tau lah ciri khas Yamaha tuh kayak gimana. Gue juga dulu pernah punya Mio tahun 2006, itu joknya enak. Diempuk gitu ya. Kalau dibawa jarak jauh tuh pantat kita nggak berasa naik skateboard. Ini enak serius. Terus suspensinya juga, suspensi sih oke aja kalau menurut gua. Jadi enak lah buat dibawa nikung-nikung, ini enak.
Jadi kalau menurut gua motor ini tuh sangat cocok sekali buat temen-temen yang suka touring jauh ya. Apalagi nih motor udah dikasih aksesoris-aksesoris lainnya seperti crash bar, ada top box, ada side box. Jadi enak banget buat dipakai touring. Kalau misalkan teman-teman tertarik dengan motor ini, teman-teman bisa langsung WhatsApp saja ke nomor yang gua cantumin di description. Mungkin cukup sekian dulu vlog dari gua tentang MT25. Jangan lupa bang, motornya dibalikin. Lu komplain mulu jadi kameramen. Iya, nanti gue beres bikin vlog gue balikin ke orangnya. Komplain mulu, gue kan mau closing dulu ini. Ya siap, closing dulu bang. Nanti kita balikin bareng ya. Iyalah, terserah lu. Ya, kalau nggak dibalikin bareng gue pulang naik apa? Masih bang? ngomong aja. Ampun Gue punya kameramen. Oke, mungkin cukup sekian dulu vlog dari gue tentang Yamaha MT25. Semoga videonya bermanfaat. Yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini supaya kalian selalu dapat video-video terbaru dari gua. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye!